Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Putri Amalia dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang program linear. Di bab ini ada beberapa bagian bab. Untuk bagian babnya ada modul matematika, menentukan daerah penyelesaian SPT LDV, menyusun PT LDV suatu daerah penyelesaian, nilai optimum, dan menentukan nilai optimum fungsi objektif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model matematika. Model matematika pada permasalahan program linear berupa sistem penyelesaian ketidaksamaan linear dua variabel SPTD LDV tersebut dinamakan pembatas atau kendala. Untuk contoh soalnya, untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sedangkan bahan yang tersedia tepung 4 kg dan mentega 1,2 kg. Tulislah model matematika untuk persoalan tersebut. Penyelesaiannya adalah, misalkan banyak satu jenis A adalah X dan jenis B adalah Y. Lalu kita buat tabel data berdasarkan soal. Roti A membutuhkan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Lalu roti B membutuhkan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia 4 kg atau 4000 gram. Maka terdapat hubungan sebagai berikut. 200x ditambah 100y kurang dari sama dengan 4000. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena yang tersedia hanya ada 4000 gram, maka tidak akan lebih dari 4000 gram. Lalu kita sederhanakan menjadi 2x tambah y kurang dari sama dengan 40. Mentega yang tersedia 1,2 kg atau 1200 gram, maka terdapat hubungan 25x ditambah 50y kurang dari sama dengan 1200. Kalau kita sederhanakan menjadi x tambah 2y kurang dari sama dengan 48. Banyak roti A dan B tidak negatif, maka x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Jadi model matematika untuk persoalan tersebut adalah 2x tambah y kurang dari sama dengan 40, x tambah 2y kurang dari sama dengan 48, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 dengan x, y anggota bilangan real. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifalul Hermawan Putra dari kelas 11 MIPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan materi program linear. Materi bagian B, menentukan daerah penyelesaian dalam pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, seperti ini contohnya. 2,1 AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Dan sementara yang di kanannya adalah tidak pakai sama dengan. Dan kalau dia menggunakan sama dengan, kurang dari sama dengan, garisnya lurus. Dan kalau misalnya garisnya tidak menggunakan sama dengan, itu maka putus-putus. Jadi gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggambar garis. Di sini tertera AX tambah BY sama dengan C. Bagaimana? Contoh 2X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, bagaimanakah? Pertama kita cari X sama Y dulu. Kita cari di sini. Nah, X-nya 0. Dan di sini kita buat di sini X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 jadi 0 di sini. Ini kan dua kali dimasukin ke sini 0 jadi ya. Jadi sama dengan 0 di situ. Jadi di sini 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Oke. Jadi 2Y sama dengan 12. 12 dibagi Y sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4. Terus yang kedua, Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. 2X ditambah 0 sama dengan 12. Jadi X ini tinggal gini 12 bagi 2, langsung dapatnya
sama dengan 6. Jadi untuk yang sini Y sama dengan 0 sama dengan dapat 6. Oke, terus kita akan buat penggambar garisnya, tambah 3Y sama dengan 12. Oke, jadi kayak gitu cara menggambar garis. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang menentukan daerah arsiran. Nah, di sini 2x ditambah 2y lebih dari sama dengan 12. Seperti biasa sama kayak contohnya. Jadi bagaimana caranya menentukan daerah arsiran? Jadi gini, 2x ditambah 2y lebih dari sama dengan 12. 2x ditambah 2y ini kita ganti 0 di sini. Kita ganti 0 tambah dengan 12. Karena 0 lebih dari sama dengan 12 dan pernyataan ini adalah salah karena 0 lebih dari sama 12 itu bukan pernyataannya. Jadi itu salah. Jadi 0 bukan lebih besar daripada 12. Jadi gitu. Jadi ini salah. Jadi garisnya ini ada 0,0. Nah, arsirannya kemana kak ini? Nah, kalau misalnya salah, arsir ke arah lawan arah 0,0, tapi jika benar, arsir ke arah 0,0. Jadi ini arsir, kita akan arsir di sini. Oke, berikutnya contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian dari X tambah Y min 2. Balik lagi. Nah, lihat garisnya. Garis X tambah Y sama dengan 2. Lihat garis yang pertama di sini. Kalian bisa lihat. Nah, garisnya adalah seperti itu. X tambah Y sama dengan 2. Dan daerah X tambah Y lebih dari sama dengan min 2. Ini diarsir seperti gambar berikut. Kalian bisa lihat arsirannya. Yang diarsir adalah yang lebih dari sama dengan min 2. Dikarenakan benar, berarti arsir ke arah 0,0. Jadi arsir ke arah 0,0. Jadi seperti itu. Jika ini 0 lebih dari sama dengan min 2, pernyataannya adalah benar. Karena 0 emang lebih dari sama dengan min 2. Jadi arsir ke arah 0,0 kalau jika dia benar. Tapi kalau jika dia salah, saya ulangin lagi, jika dia salah, arsir ke arah berlawanan 0,0. Jadi seperti itu. Dari penyelesaiannya adalah seperti ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meragus Raihan dari Spesifik 1 dan saya akan menjelaskan bagian yang C, yaitu menyusun PTLDV suatu daerah penyelesaian. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan persamaan garis. Yang kedua, lakukan titik uji untuk menemukan tanda ketidaksamaan. Oke, langsung aja ke contoh soal. Ini bentuk ketidaksamaannya adalah, kita pakai langkah yang pertama dulu, yaitu menentukan persamaan garis. Caranya, yang di garis Y ini jadi X, yang di garis X ini jadi Y. Jadi min 3X ditambah 4Y sama dengan 3 kali 4 min 12. Nah, langkah pertama selesai. Untuk langkah kedua yaitu lakukan titik uji untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Titik uji, kita ambil titik ujinya 0,0. Jadi 0,0 min 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 titik-titik, ini tanda ketidaksamaan, titik-titik min 12. 3 kali 0 0, 4 tambah 0 0, 4 kali 0 0, titik min 12. Jadi 0 itu lebih besar dari min 12 kan. Nah, jadi min 3x plus 4y lebih besar sama dengan min 12.
Nah, kita cara gampangnya, kalau di daerah arsirannya ini sebelah kanan, langsung aja pakai tanda ini. Dan kalau daerah arsirannya sebelah kiri, pakai tanda ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Disapila dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 5 Bandar Lampung. D. Nilai optimum. Fungsi tujuan disebut juga fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nilai fungsi tujuan f x, y sama dengan ax plus by tergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi kendala. Nilai fungsi tujuan bisa minimum atau maksimum. Nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. E. Menentukan nilai optimum fungsi tujuan. A. Menggunakan metode garis selidik. 1. Menentukan persamaan garis selidik. Lalu selanjutnya menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dan garis selidik F0. 3. Menentukan persamaan garis selidik yang sejajar dengan F0. Lalu yang keempat, menentukan nilai optimum fungsi tujuan f x, y sama dengan ax plus by. Lalu yang B, menggunakan metode uji titik pojok. Lalu kita akan masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, tentukan harga maksimum dari K sama dengan 2X plus Y dengan syarat 5X plus 10Y kurang dari sama dengan 50. X plus Y lebih dari sama dengan 5. Y kurang dari sama dengan 4. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah grafiknya. Titik A 5,0, 2X plus Y jadi 10, B 10,0, 2X plus Y jadinya 20, titik C 2,4, 2X plus Y sama dengan 8, lalu titik D 1,4, 2X plus Y sama dengan 6. 2. Sebuah rumah sakit memerlukan 150 unit kalori dan 130 unit protein untuk setiap pasien per hari. Apabila setiap kilogram daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein, sedangkan setiap kilogram ikan basah mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Jika harga per kilogram daging sapi dan ikan adalah Rp45.000 dan Rp25.000, tentukan biaya maksimum untuk kebutuhan 100 orang pasien rumah sakit tersebut. Untuk pembahasannya, A. Kendala 500X ditambah 300Y lebih dari sama dengan 15.000 atau 150 dikali 100. 200X ditambah 400Y lebih dari sama dengan 13.000, 130 dikali 100. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. B. Untuk bentuk objektifnya, K sama dengan 45.000 X ditambah 25.000 Y. C. Grafik HP. Ini adalah grafiknya. Lalu D, nilai optimum. A, X0, Y0, K, 45X ditambah 25Y jadi 1250. Untuk yang B, X sama dengan 15, Y-nya 25, K 45X ditambah 25Y jadi 1300. Lalu yang C, X-nya 30 dan Y-nya sama dengan 0. K sama dengan 45X plus 25Y jadinya 1350. Biaya minimum adalah Rp1.250.000.
apabila X sama dengan 0 dan Y sama dengan 30.